Selamat pagi teman-teman kelas 10 yang terkasih dalam Tuhan. Senang bisa menyapa kalian semua, meskipun hanya melalui via online. Ibu harap kalian semua selalu sehat dan bahagia. Pada pagi hari yang cerah ini, kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama menerima pembelajaran. Maka dari itu, marilah sebelum kita memulai pelajaran agama kita pada pagi hari ini, kita siapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kebesaran kasih-Mu kepada kami. Sebab nyatalah dalam hidup kami bahwa kasih-Mu itu tidak pernah putus oleh kedosaan kami sekalipun. Bahkan saat dunia terkungkung maut, Engkau merelakan putra-Mu sendiri menjadi penebus kami. Semoga seperti Kristus, kami pun selalu setia kepada Engkau, sekalipun harus menderita sengsara dan wafat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman yang terkasih, minggu lalu kita sudah mendalami materi mengenai Yesus mewartakan kerajaan Allah. Dan pada hari ini, kita masuk dalam materi yang baru, yakni mengenai kisah sengsara dan wafat Yesus. Sebelumnya, mari kita menyimak gambar berikut ini. Nah, gambar yang muncul di layar teman-teman sekalian itu mungkin di antara kita saat pertama kali melihat gambar itu langsung ada yang berpikir mengenai kasih sayang atau sebuah pengorbanan. Mungkin ada juga yang berpikiran, mengapa kok payungnya itu kok tidak digunakan untuk orang dua saja, kan bisa digunakan untuk dua orang. Seringkali saat kita ingin melakukan berbagai pengorbanan, kita sering berpikir dua kali. Bahkan mungkin ada yang gak mau merugikan dirinya sendiri demi membantu sesama atau menolong sesamanya. Pada hari ini, kita akan bersama-sama melihat dan mendalami kisah cinta yang begitu luar biasa dari Tuhan Yesus, Sang Guru dan Penyelamat kita. Setiap manusia pasti akan mengalami sengsara. Tidak mungkin kita itu hidup itu selalu bahagia tanpa ada hal yang susah atau hal yang sedih menimpa kehidupan kita. Di dalam keseharian pasti kita mengalami berbagai macam masalah. Namun apa yang terjadi? Kita hanya membiarkannya begitu. Terjadi begitu saja tanpa mencari apa arti sebenarnya dan apa makna di balik setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Melalui sengsara dan wafat Yesus yang akan kita dalami bersama-sama pada hari ini, kita diajak untuk memaknai sebuah arti kesengsaraan dan kita diajak untuk memiliki sikap rela berkorban untuk orang lain, sama seperti yang telah Yesus teladankan kepada kita. Mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya, mengapa kok Yesus itu membiarkan dan memberikan dirinya untuk menderita sengsara hingga wafat? Ya, ini merupakan sebuah konsekuensi yang harus Yesus terima demi tugas perutusan Bapa yang diwartakan dan demi mewujudkan kerajaan Allah. Dengan bekerja keras, Yesus melaksanakan tugas perutusan Bapa untuk mewartakan dan mewujudkan kerajaan Allah. Walaupun demikian, enggak semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.
Ada sebagian masyarakat yang justru merasa terancam dengan kehadiran dan kegiatan Yesus itu. Mereka menganggap pewartaan dan tindakan Yesus sebagai ancaman bagi jabatan, kehormatan, serta nafkah mereka. Kemudian, bagi mereka, Yesus itu adalah musuh yang harus ditumpas. Hal itu yang menyebabkan mereka dengan berbagai cara berusaha menjebak dan melemahkan pengaruh pewartaan Yesus. Bahkan beberapa kali mereka berusaha membunuh Yesus, hingga pada saat yang tepat mereka berhasil menangkap Yesus, mengadili, menyiksa, dan menyalibkannya. Di mata para musuhnya itu, kematian Yesus merupakan sebuah bentuk hukuman yang layak bagi seorang penghujat Allah. Tetapi, Yesus menghayati sengsara dan wafatnya itu sebagai bentuk kesetiaannya kepada kita semua, manusia yang berdosa, dan sekaligus kesetiaan yang total kepada Bapa. Yesus mengalami nasib seperti manusia, yakni kematian. Tetapi Allah membangkitkan dia pada hari ketiga sebagai tanda penerimaan penyerahan diri anaknya dan memuliakan dia dengan mengangkat dia ke surga. Teman-teman, pada hari ini kita akan membahas berbagai topik-topik. Yang pertama, yaitu latar belakang dari kisah sengsara Yesus. Mengapa, konteks apa atau konteks sosial apa yang menyebabkan Tuhan Yesus itu menderita sengsara dan wafat. Kemudian, siapa saja yang berperan dalam penyaliban Yesus. Kemudian topik yang ketiga, kita akan bersama-sama mendalami bagaimana kisah sengsara dan wafat Tuhan Yesus itu sendiri. Kemudian yang terakhir, kita akan bersama-sama melihat pelajaran atau makna apa yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita pada hari ini. Langsung saja pada topik yang pertama, yaitu mengenai latar belakang kisah sengsara Yesus. Nah, di sini ada konteks sosial menjelang penangkapan, pengadilan, dan penyaliban Yesus. Konteks sosial di sini ada 3. Yang pertama, konteks perayaan Paskah. Sengsara dan wafat Yesus terjadi menjelang perayaan Paskah Yahudi. Teman-teman, Paskah Yahudi itu merupakan sebuah perayaan untuk memperingati peristiwa pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Pada saat perayaan Paskah itu, seluruh rakyat dari berbagai pelosok berziarah ke Yerusalem. Menjelang perayaan Paskah Yahudi tersebut, Tuhan Yesus dan para murid-muridnya juga pergi ke Yerusalem. Ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem, Yesus disambut sebagai raja. Kemudian malamnya ia mengadakan perjamuan persiapan bersama murid-muridnya. Selesai perjamuan malam, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dan disitulah Yesus ditangkap dan diadili. Kemudian keesokan harinya ia disalibkan. Kemudian yang kedua, konteks sosial yang kedua ialah pemberontakan terhadap pemerintah Roma. Pada zaman Yesus, situasi Palestina itu tidak tentram. Selalu ada usaha-usaha untuk melawan pemerintahan Romawi, seperti yang dilakukan orang-orang Zelot. Hal ini menyebabkan tentara Romawi selalu siap siaga mengantisipasi kejadian serupa, terutama saat perayaan Paskah. Nah, untuk menyenangkan orang-orang Yahudi, pemerintah Romawi itu mempunyai kebiasaan
membebaskan tawanan pada hari Paskah. Kondisi semacam itu dimanfaatkan para pemuka agama Yahudi untuk menghukum Yesus. Mereka yang selama ini merasa terancam dengan pewartaan Yesus, menyampaikan isu kepada pemerintahan Romawi bahwa Yesus dan murid-muridnya itu akan melakukan pemberontakan. Kemudian, isu tersebut ditanggapi dengan menangkap Yesus ketika sedang berdoa di Taman Getsemani dan menghadapkan Yesus kepada Pontius Pilatus, Herodes, dan Kayafas. Walaupun tidak ditemukan kesalahan apapun, namun demi menjaga ketentraman, akhirnya mereka menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Kemudian konteks yang ketiga, ialah munculnya Mesias-Mesias palsu. Pada zaman Yesus, selain berkembang berbagai paham tentang kerajaan Allah, kemudian pada saat itu banyak bermunculan orang-orang yang mengaku sebagai dirinya itu sebagai Mesias. Antara lain Yudas dari Galilea dan Simon dari Barkoba. Nah, mereka ini mengaku-ngaku dirinya itu sebagai Mesias. Kepada muridnya, Yesus pernah mengingatkan agar berhati-hati. Kehadiran mereka itu memunculkan kekhawatiran pemerintah Roma, sebab biasanya kemunculan seorang Mesias akan disusul adanya pemberontakan. Rupanya pemerintah Romawi mengenal Yesus dan mereka tidak menaruh kekhawatiran yang besar terhadap Yesus dibandingkan dengan Mesias lainnya. Hal itu terbukti dalam proses pengadilan. Mereka tidak menemukan kesalahan Yesus sedikit pun dan berusaha membebaskan Yesus. Pilatus mengetahui bahwa tindakan Yesus berkaitan dengan hidup keagamaan dan bukan politis. Namun, orang Yahudi tidak mau mengambil resiko. Yesus pernah membuat kehebohan di Bait Allah. Kalau terjadi lagi, maka pasukan Romawi dapat menyerbu Bait Allah. Padahal banyak penduduk Yerusalem mengantungkan hidupnya sepenuhnya pada Bait Allah. Bait Allah sebagai tempat ziarah merupakan sumber nafkah bagi mereka. Maka lebih baik mereka memilih Barabas untuk dibebaskan. Kemudian kita berlanjut pada topik yang kedua. Di topik kedua ini kita akan melihat siapa saja sih tokoh-tokoh yang ada di dalam peristiwa pengadilan dan penyaliban Yesus. Nah, di sini ada dua tokoh yang sangat berperan dalam peristiwa pengadilan dan penyaliban Yesus. Yaitu yang pertama ialah para pemuka agama Yahudi, para imam dan ahli-ahli Taurat. Seperti yang kita ketahui bahwa ajaran dan tindakan Yesus itu dianggap oleh para pemuka agama Yahudi sebagai ancaman bagi kewibawaan mereka, yang selama ini dianggap sebagai kelompok yang terpercaya dan menjaga kemurnian agama Yahudi. Tindakan Yesus dipandang sebagai bentuk hujatan terhadap Allah, yang pada akhirnya dapat membahayakan bangsa Yahudi sendiri. Kemudian yang kedua ialah para pejabat pemerintahan yang berkuasa. Pada zaman Yesus, sekalipun ada beberapa pejabat setempat yang diberi kuasa dan kedudukan, tetapi secara umum pemerintahan dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah penjajahan Romawi. Mereka terlibat dalam peristiwa sengsara dan wafat Yesus, sebab demi menjaga kuasa dan kedudukannya,
Mereka membiarkan Yesus yang tak bersalah itu dihukum hingga mati. Kemudian kita akan melihat bagaimana kisah sengsara dan wafat Yesus. Kisah sengsara dan wafat Yesus itu dituliskan di dalam keempat Injil. Pertama-tama hendak mewartakan makna sengsara dan wafat Yesus sebagai umat beriman. Namun, pewartaan itu jelas dilandasi dengan sebuah kenyataan atau peristiwa yang konkret. Secara garis besar, kisah sengsara Yesus terdapat 4 adegan di dalam Injil Lukas. Yang pertama, Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Penangkapan Yesus di Taman Getsemani, Yesus mengetahui bahwa pada saat itu ia akan mengalami sebuah kesengsaraan sebagai konsekuensi dari pewartaannya yang dianggap mengganggu gugat banyak pihak. Di Taman Getsemani, Yesus secara khusus mempersiapkan penderitaan yang akan ditanggungnya. Tentu saja, sebagai manusia biasa, Yesus merasakan ketakutan yang begitu luar biasa. Sehingga, pada saat Yesus berdoa di Taman Getsemani, ia berseru, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Kebiasaan Yesus untuk berdoa telah diketahui oleh para muridnya. Yudas juga mengetahuinya. Maka Yudas memanfaatkan kebiasaan Yesus yang berdoa di tempat-tempat yang sepi sebagai kesempatan untuk menyerahkannya kepada orang yang membayarnya. Kemudian, setelah Yesus selesai berdoa, Yesus datang ke taman itu bersama orang banyak. Yudas datang ke taman itu bersama orang banyak. Kemudian Yesus ditangkap bagaikan seorang perampok atau penjahat. Penangkapan Yesus ini menjadi awal penderitaan yang dijalaninya. Kemudian adegan yang kedua, Petrus menyangkal Yesus. Yesus di hadapan mahkamah agama. Setelah dari Taman Getsemani, Yesus dibawa ke rumah imam besar yang menjabat. Imam besar itu ialah Kayafas. Kayafas bersama mertuanya Hanas melakukan pemeriksaan terhadap Yesus di tempat imam besar. Di sana Yesus diolok-olok dan dipukuli oleh orang-orang yang menahannya. Imam besar banyak bertanya kepada Yesus tentang murid-muridnya dan ajarannya. Yesus membiarkan tanggapannya. "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di Bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi." Tanggapan Yesus ini tentu saja sangat membuat mereka itu merasa jengkel. Kemudian mereka sebenarnya ingin menyembah Yesus untuk menemukan kesalahan yang dapat menjadi alasan menghukum dia. Mereka mau menjebak Yesus dengan soal Bait Allah. Mereka selama ini tidak menyukai campur tangan Yesus, beristimewa dengan urusan Bait Allah. Yesus pernah membuat gempar dengan mengusir para pedagang dari Bait Allah. Bait Allah itu adalah pusat keagamaan bagi orang-orang Yahudi. Bagi para pemuka agama,
Bait Allah menjadi pusat kekuasaan mereka dan menjadi sumber penghasilan mereka. Karena pajak yang mereka tarik dalam bentuk pajak keagamaan, apabila bait Allah hancur atau di bawah kekuasaan orang lain, maka mereka akan kehilangan kedudukan jabatan dan penghasilan. Nah, oleh karena itu, dengan alasan mempertahankan sistem keagamaan secara nasional, mereka berusaha mempersalahkan Yesus atas tindakannya kepada bait Allah. Namun mereka tetap belum dapat menemukan alasan yang kuat untuk menghukum Yesus. Lalu kemudian mereka menghadapkan Yesus ke mahkamah agama. Sidang mahkamah agama melanjutkan pemeriksaan awal yang telah dilakukan oleh imam besar tadi. Mereka bertanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Nah, pertanyaan ini sebenarnya juga merupakan pertanyaan jebakan. Para pemuka agama Yahudi mau menghidupkan Yesus untuk menunjukkan secara jelas identitasnya. Mereka telah mengetahui bahwa pengakuan Yesus sebagai anak Allah akan menjadi alasan yang dapat diterima semua pihak untuk menghukum Dia. Kemudian adegan yang ketiga, Yesus di hadapan Pontius Pilatus. Yesus diadili oleh pengadilan negeri wakil pemerintah Roma yang berkuasa pada waktu itu adalah Pontius Pilatus di Palestina. Pilatus tinggal di Yerusalem dalam sebuah istana yang dahulu merupakan tempat kediaman resmi raja-raja Yahudi sewaktu Yehuda masih berdiri. Di depan gedung ini terdapat serami yang luas. Di bawah langit terbuka di sebuah pelantaran. Kemudian disitulah tempat Yesus diadili, karena orang-orang Yahudi tidak mau masuk ke dalam gedung yang mereka anggap sudah dicemarkan itu. Meskipun mengetahui bahwa Yesus tidak bersalah, Pilatus menjatuhkan hukuman. Pilatus membuat kompromi yang tidak adil. Pilatus akan menyesah Yesus sebelum membebaskannya. Tetapi mereka yang hadir dalam peradilan itu berteriak menginginkan kematian Yesus. Setelah disesah, Yesus diserahkan kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Setelah disesah, Yesus dimahkotai duri, diludahi, dicemoohkan, disuruh memanggul salib menuju Bukit Tengkorak, dan disalibkan di sana bersama dengan 2 orang penjahat. Kemudian yang terakhir, adegan yang keempat ialah Yesus disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Santo Lukas mencatat dalam Injilnya bahwa ketika mereka sampai di tempat bernama Bukit Tengkorak, atau biasa kita kenal dengan Bukit Golgota, mereka menyalibkan Yesus di situ bersama dengan 2 orang penjahat, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Pas menulis, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tirai bait Allah terbelah menjadi 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu serahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Kisah kematian Yesus menurut Lukas disertai dengan
firasat alam yang sangat dahsyat. Tanda-tanda alam yang pertama yang dipaparkan oleh Injil Lukas adalah kegelapan yang meliputi seluruh daerah itu pada tengah hari. Kuasa kegelapan tampak seakan-akan memegang kekuasaannya atas seluruh dunia. Semua cahaya dipusatkan pada salib. Kegelapan sering dihubungkan dengan rasa takut, kecemasan, dan adanya bahaya. Kegelapan menjadi lambang ketidakberdayaan. Peristiwa kegelapan yang terjadi saat kematian Yesus memiliki arti khusus, yakni sebagai wujud keterlibatan Allah atas kematian Tuhan Yesus. Nah, melalui kegelapan yang diciptakannya, Allah mau menyatakan terang kehidupan baru yang akan muncul dari kegelapan. Lahirlah Mesias yang membuka sejarah keselamatan baru bagi semua bangsa di dunia. Kita sudah sampai pada topik yang terakhir, yaitu mengenai makna dari sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Ada beberapa makna yang dapat kita dalami bersama mengenai sengsara dan wafat Tuhan Yesus. Yang pertama, wafat Yesus adalah konsekuensi atas pewartaannya tentang kerajaan Allah. Sejak sebelum melaksanakan tugas perutusannya mewartakan kerajaan Allah, Yesus rupanya sadar akan konsekuensi yang harus ditanggungnya. Tadi sudah kita dengarkan bersama-sama, sudah kita dalami bersama-sama bahwa saat di Taman Getsemani, Yesus itu sudah tahu bahwa Dia akan mengalami kesengsaraan dan akan memenuhi semua konsekuensinya. Kemudian yang kedua, wafat Yesus sebagai tanda ketaatan dan kesetiaannya kepada Bapa. Sikap Tuhan Yesus untuk tidak melarikan diri dari sengsara yang akan dihadapinya semakin mengukuhkan tekad yang pernah diucapkannya. Yesus pernah berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Yesus setia kepada kehendak Bapanya. Ia taat sampai mati. Yesus menebus ketidaktaatan manusia kepada Allah melalui ketaatannya. Dengan ketaatannya, sampai mati, Yesus menyelesaikan tugasnya sebagai hamba yang menderita. Dari sini kita bisa belajar bagaimana seharusnya kita tetap setia dan taat kepada tugas-tugas di dalam diri kita. Seperti sekolah. Sekolah ini merupakan sebuah tugas perutusan yang Tuhan berikan kepada kita. Meskipun terkadang berat, kemudian terkadang kita ingin menyerah di tengah jalan, tetapi kita harus tetap setia terhadap tugas panggilan ini. Sama seperti yang Tuhan Yesus teladankan kepada kita semua pada hari ini, di mana Dia tetap setia sampai mati di atas kayu salib untuk menderita sengsara bagi kita semua demi menyelamatkan umat manusia. Yang ketiga, wafat Yesus adalah tanda solidaritasnya dengan manusia. Di dalam peristiwa salib, kita dapat mengenal penyertaan Allah dalam hidup manusia. Allah yang berbelas kasih tidak pernah meninggalkan manusia. Sekalipun manusia mengalami kesengsaraan dan penderitaan, Allah tetap menjadi Allah yang selalu beserta kita. Kesengsaraan dan wafat Yesus menjadi tanda agung kehadiran kerajaan Allah, karena memberikan kesaksian tentang Allah yang sebenarnya,
yakni Allah yang Maha Kasih. Melalui diri Yesus, Allah menunjukkan bagaimana solidaritas dengan manusia. Bagaimana solidaritasnya dengan manusia? Ia telah senasib dengan manusia sampai kepada kematian, bahkan kematian yang paling hina. Tidak ada wujud solidaritas yang lebih hebat daripada kematian Yesus. Yesus rela mati di salib di antara dua penjahat. Ia telah menjadi manusia sama dengan kaum tersisih dan terbuang. Kemudian yang keempat, makna yang keempat ialah wafat Yesus merupakan bukti bahwa Allah mengasihi manusia. Wafat Yesus menjadi tanda dan sekaligus bukti nyata bahwa Allah sangat mengasihi manusia. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yesus sendiri menegaskan hal tersebut kepada para murid-Nya sebelum sengsara dan wafatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kematian Yesus menyelamatkan manusia. Makna yang terakhir ialah kematian Yesus menyelamatkan manusia. Wafat Yesus disalib bukan kejadian yang serba kebetulan, tetapi merupakan bagian dari misteri penyelamatan Allah bagi sesama manusia, bagi semua manusia yang sudah direncanakan sejak awal mula dan yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam Perjanjian Lama. Yesus bersedia wafat di salib untuk mempersatukan kembali manusia yang berdosa dengan Allah. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, dan sebagai tanda kehadiran serta keterlibatan kalian pada pembelajaran pada pagi hari ini, silakan kalian kerjakan sekali dengan menjawabnya di kolom komentar. Cantumkan nama, voice, dan nomor urut kalian masing-masing. Pertanyaannya, silakan mendalami 14 pemberhentian dalam salib Yesus. Kemudian kalian temukan dari 14 pemberhentian itu, kalian temukan satu pemberhentian yang paling berkesan. Kemudian berikan alasan mengapa pemberhentian itu berkesan bagi diri Anda. Teman-teman yang terkasih, setelah tadi kita sudah mendalami berbagai materi mengenai kisah sengsara dan wafat Yesus, rupanya ada satu pelajaran yang sangat menarik yang dapat kita gunakan sebagai pegangan dalam hidup kita sehari-hari, yakni tanpa pengorbanan kita semua tidak tahu dan tak pernah memahami apa itu cinta sejati. Hari ini kita belajar cinta sejati yang konkret dan abadi dari Tuhan Yesus, yang mana Tuhan Yesus telah menunjukkan cintanya kepada kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib yang kecil. Maka saat ini, sebagai murid-muridnya, kita semua diajak untuk menebar cinta sejati melalui berbagai tindakan konkret yang dapat dirasakan oleh kita. Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk melakukan perbuatan baik. Selamat menuju pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.